Bosen nggak sih ngelihat desain rumah yang ada di Surabaya Barat? Itu desainnya itu aja. Kalau nggak industrial, minimalis, American. Nah, Dian Istana lagi launching desain terbarunya. Ini belum ada dimanapun. Ini yang pertama kali di Surabaya Barat, yaitu rumah dengan California style. Jadi rumah ini hype banget ya kalau di area Amerika sana. Khususnya untuk artis-artis Hollywood, itu banyak yang rumahnya desain kayak gini. Jadi kamu kalau pengen mirip rumahnya atau sama rumahnya artis yang ada di Hollywood, layak lihat rumah ini. Khasnya rumah-rumah mewah itu ketika pertama kali masuk ke dalam rumah, nggak langsung kelihatan ruang keluarga. Nah, ini namanya foyer. Jadi untuk kalian terima tamu itu bisa di area sini ya teman-teman. Kalian nanti bisa setting, karena ini lumayan besar lah ya ukurannya. Bisa setting beberapa sofa di sini. Di area sini juga masih luas banget. Mau ditaruh vas-vas bunga masih bisa. Nah, di area sampingnya itu ada satu kamar. Kalian bisa fungsikan kamar ini bisa untuk jadi kamar tamu. Tapi size-nya untuk kamar tamu ini lumayan besar. Karena di samping sini tuh kalian bisa lihat ini bisa dipakai untuk area wardrobe tuh. Ya semi-semi kalau kalian nggak mau pakai untuk kamar tamu, bisa untuk kamar orang tua atau kamar anak juga bisa di area sini. Dari area ruang tamu dan kamar di bagian depan itu nggak langsung ketemu ke area ruang keluarga. Karena kalian akan dihubungkan dengan satu lorong ini. Ini bisa dibilang lorongnya estetik ya teman-teman. Karena di bagian tengahnya ini sudah ada inner garden seperti ini. Dan nanti yang kalian bisa notice adalah seluruh rumah ini itu banyak banget sekat kaca, bukan tembok. Itu lebih mahal ya daripada tembok biasa. Luas tanahnya berapa? Start 190-an meter sampai yang paling besar itu 270 meter. Kalau ditanya harga, startnya cuma 4 eman aja. Ayo kita lihat ke area dalam. Kalau kalian yang suka banget area-area ngeplong ya, pasti cocok sama rumah ini. Karena ini area yang pasti banyak dipakai oleh kalian. Ini ada area ruang keluarga plus dining area. Di sisi sampingnya ini khusus untuk area ruang keluarga aja. Karena ini melebar, ngeplong banget, jadi dibagi dua sisi. Area sini untuk ruang keluarga, kalian bisa setting untuk 3 seater lah ya, kayak gini. Kanan kiri kalian masing-masing bisa kasih sofa. Nah, meja di sini ini lumayan gede, mejanya juga keren. Di bagian depan untuk kalian pasang TV itu bisa di sana. Dan yang tadi aku bilang, bukaan kaca di sini itu banyak banget. Jadi bikin rumah ini kerasa lebih homey, terasa lebih terang teman-teman. Nggak sempit sama sekali. Melipir ke area sisi sampingnya sini, ini adalah area untuk dining area kalian. Nah, ini juga space-nya gede banget. Kalau kalian mau minimalis dibikin meja makan aja kayak gini juga bisa. Atau mau bikin yang kayak semi-semi island. Jadi island bisa taruh tengah sini, terus baru dikasih meja makan. Itu space-nya masih cukup banget teman-teman. Ini sebagai contoh aja, bisa untuk dining table 6 kursi teman-teman. Dan juga di area belakangku ini masih bisa banget kalian bikin untuk pantry. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian bawah ini masih ada pantry untuk 3 pintu. Nah, mejanya juga besar, kalian bisa taruh kulkas, taruh beberapa kayak elektronik kayak microwave juga bisa di sini. Nah, di lantai 1 juga masih ada satu kamar mandi untuk di lantai 1 ini. Dan kalau kalian orang yang suka masak, di sini dapur kotornya itu gede banget. Dapur kotor plus service area itu semuanya akan jadi satu dan punya akses sendiri ke luar rumah. Nggak usah khawatir, di bagian belakang itu masih ada backyard yang ukurannya super duper gede. Kalian mau pilih lebar 8 atau 10, sisa tanahnya itu masih besar banget. Ini salah satu contoh kalian bisa pakai untuk bikin private swimming pool kayak gini. Ini adalah tipe spesial ya ke rumah contoh ini tipenya hub, jadi luas tanahnya lebih gede. Kalau kalian nanti beli unit biasa, itu nggak sebesar ini, tapi masih bisa banget kalau kalian bikin garden, swimming pool, ataupun bagian belakang mau tambah bangunan bisa banget. Kalau di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur. Nah, sebelum masuk itu kalian lagi-lagi dapat pencahayaan yang banyak banget. Karena banyak banget bukaan kaca, contohnya kayak gini. Nah, sebelum masuk ke kamar anak, jadi ini nanti ada 2 kamar anak, kita mau highlight dulu area sini. Ini adalah area bisa dibilang private balcony lah ya. Ini private balcony tapi tidak di dalam kamar. Jadi kalian bisa lihat size-nya ini oke banget. Kalau kalian mau ya bawa teman-teman lah ya ke area sini nongkrong duduk-duduk itu masih bisa banget. Masuk ke area kamar anak, ini adalah salah satu kamar anaknya. Ini size-nya mirip kayak master bedroom, cuma dikecilin aja. Nah, kalian bisa lihat ini king size masih masuk banget, kanan kiri space-nya juga masih luas.
Area depan sini juga kalian kalau mau nambahi sofa kecil untuk duduk-duduk masih bisa banget. Di area sini ini didesain kalau kalian mau bikin meja belajar, meja rias itu masih bisa di area sini. Wardrobe di mana di area sini ini nanti bisa kalian desain sesuka hati kalian. Tak lupa di bagian belakang sana itu private balkoni khusus untuk kamar anak ini. Kalau di bagian depan, ini adalah kamar mandi sharingnya. Tuh, kamar mandi sharingnya aja dipikirin sedetail ini. Kalian bisa lihat, di sini seperti ada kayak dudukan. Jadi kalau kalian mau taruh, ya keperluan mandi kalian itu bisa di sana. Nice banget. Untuk semua saniternya sudah dari Toto. Melipir ke sini, ini adalah kamar anak yang kedua. Nah, size-nya kalau tanpa furniture, itu seperti ini ya teman-teman. Ini enak banget, lumayan panjang lah ya, lebar juga. Untuk flooringnya di bawah ini sudah pakai yang kurang lebih di 60 kali 120 teman-teman. Nah di lantai 2 ini area paling gong, ini adalah master bedroomnya. Di bagian depannya dulu ini surganya para istri ya. Ini kalian dapat letter U kayak gini, full untuk walk-in closet. Tuh kalian bisa custom kayak gini ya, full untuk wardrobe kalian. Di tengah-tengahnya masih ada space untuk meja rias. Ini lega banget untuk dijadikan walk-in closet. Dan di area sini, ini untuk dividernya kalian bisa pakai juga. Plus sudah dapat satu kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalamnya juga spesies banget seperti ini. Full set nanti sudah dapat ya teman-teman. Nah, kalau di depan tadi walk-in closet, kalau di belakangnya ini adalah area tidur kalian. Tuh, ini ranjangnya yang besar ya teman-teman. 2 meter kali 2 meter. Tapi space-nya kalian bisa lihat masih cukup gede banget. Di area belakang ini adalah jendela menuju ke area garden yang ada di belakang. Samping sana, kalau kalian mau kasih seperti ini, dudukan kayak gini, ini masih bisa banget. Karena space-nya masih gede banget. Kalau kalian nggak mau meja rias di sana, maunya di sini juga bisa banget. Atau kalian pakai untuk meja hobi kalian juga masih bisa. Lagi-lagi ini small detail yang dipikirin banget dari arsitek rumah ini. Karena di area lantai 2 itu masih ada satu space, ini bisa dibilang second pantry lah ya. Di bawah ada pantry, di lantai 2 juga ada pantry. Jadi buat kamu untuk rebahan, misalkan nih mau butuh air atau mau butuh ambil snack, itu bisa banget di sini. Ataupun bikin Indomie apa masih bisa banget ya di sini. Ini space-nya kurang lebih mirip sama pantry yang ada di bawah, jadi nggak perlu capek-capek ke bawah. Nah, bukan Dian Istana namanya kalau nggak menyediakan opsi rumah 3 lantai atau attic. Jadi kita lihat rumah atticnya seperti apa di sini. Salah satu layout attic terbaik itu bisa aku kasih ke rumah ini. Kenapa? Karena atticnya ini very functional dan super gede. Ini salah satu contohnya ya. Ini lorong di sisi sini aja itu bisa jadi kayak walk-in closet gede banget untuk taruh berbagai macam koleksi kalian. Kalau kalian mau bikin kayak library juga bisa banget di sini. Ini area santai, area duduk-duduk bisa banget. Nah, selain itu di area sini tuh masih ada space yang juga lumayan besar. Kalau kalian mau bikin entertainment room di sini ataupun ruangan hobi tambahan di area sini itu juga masih bisa banget. Gak lupa di area belakangku ini adalah area outdoornya untuk attic ini. Dibangun di lokasi yang paling prime di Surabaya Barat. Kenapa? Karena diapit oleh 2 tol utama, yaitu tol satelit dan juga tol Gunung Sari yang ada di Surabaya Barat. Lokasinya sendiri ini adalah cluster private, jadi benar-benar nggak boleh sembarangan orang masuk. Plus, developer hanya bangun unit ini super limited teman-teman. Ini aja cuma bisa dihitung jari sisa stok yang ada. Start harga berapa? Harganya itu start 4 M-an aja. Kalau mau yang agak gedean, start 6 M-an, kalian sudah dapat luas 270 meter. Kalian boleh bangun 2 lantai ataupun 3 lantai, contohnya kayak ini. Buat yang penasaran, langsung aja drop komen di bawah ataupun klik link yang ada di bio.